berkumpul dalam rangka proses pembelajaran di mata kuliah Kesling dan ketiga. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah hadir di sini masih dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Karena menjaga kesehatan menjadi satu hal yang amat penting, yang amat berharga ketika kita menghadapi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Baik teman-teman semuanya, hari ini adalah pertemuan lanjutan di mata kuliah Kesling dan K3 ya. Beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh Ibu Novi ya, selaku koordinator mata kuliah untuk mengisi beberapa topik di dalam perkuliahan Kesling dan K3. Ya, sebelumnya sudah diisi oleh Pak Teguh gitu ya. Jadi saya akan lanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya ya. Tapi sebelum memulai ke sana saya ingin bertanya kabar terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir ya. Yang ingin saya sapa pertama adalah apa ya ini ya? Oke. Yang ingin saya sapa pertama adalah Pak Satiman. Monitor Pak Satiman. Monitor, Pak. Oke, gimana kabarnya sore hari ini Pak Satiman? Alhamdulillah sudah malam ini. Posisi di mana? Udah malam ini? Di Papua. Oke, di Papua beda Saya 2 di jam ya. Sorong, Papua Barat Daya ini, provinsi baru. Sorong. Oke, Sorong Papua Barat Daya ya. Di industri apa Pak? Atau Iya, saya di swasta. di swasta? Di mana Pak? Perusahaan apa Pak? Kalau perusahaannya itu di Sulawesi, kebetulan Hmm. eh, ngurusin pest control dengan penyakit menular di Hmm. Unipes. Oke. Beda 2 jam kita ya Pak ya. Tapi masih semangat kan Pak? Oh, Meskipun semangat, di semangat. sana sudah jam 8 lebih kan ya. Nggak lama kok Iya, Pak. 1 jam betul. itu cepat selesai. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Satiman ya. Yang kedua saya ingin sapa Ibu Almira. Iya Pak, Monitor. Gimana Bu selamat kabarnya Bu? malam. Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah baik. Bu Almira dari PT apa ini Bu? Ombilin Fusi Nusantara Pak, Di OFN. daerah mana Bu? Di Kalimantan Selatan, kebetulan site-nya ada di Rantau. Oke. Di departemen apa Bu? Kebetulan saya masuk di HRD ya Pak. Oh, di HRD. Iya, Basically keilmuannya dari SKM atau SKM. SKM dari mana? UAD, Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oh, Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke. Alasannya apa Bu? Pengen kuliah lanjut S2? Alasannya memang yang pertama pingin menambah wawasan lagi sih Pak. Terus yang kedua juga dukungan dari keluarga memang apa? Nyuruh sih dari lanjutan langsung aja lanjut S2 seperti itu. Oh, oke. Sip, terima kasih Bu Almira ya. Saya Iya, pikir tadi sama-sama. alasannya Pak, saya pengen jadi dosen Pak. Karena minimal untuk jadi dosen itu harus S2. Ternyata pengen nambah wawasan loh. Pengen nambah pengetahuan. Oke lah. Iya, Terima Pak. kasih Bu Almira. Terakhir, saya pengen nyapa Pak Hilman Mutakin. Pak Hilman, monitor. Iya, baik Pak. Hadir, siap Oke. hadir Pak. Siap, hadir harus siap dong. Masa ketemu saya nggak siap? Ya, Pak Hilman, posisi di mana ini? Saya posisi di Sukabumi Pak. Oh, di Sukabumi. Di Iya Pak. industri apa? Di pemerintahan? Saya kerja di BPJS Kesehatan Pak. Oh, ini di pemerintahan ini ya, Pak ya. Di BPJS. Dulu basically berarti dari S1-nya SKM, Pak. S1-nya SKM Pak. Kebetulan S1-nya di Unjani juga dulu Pak. Kok kita nggak pernah ketemu pas S1, Pak? Iya seperti Pak. Iya, Pak makanya. Teguh mungkin sama Teguh ya Pak dulu ya. Pak Teguh ya. Iya. Saya di Unjani baru tergabung itu 2014, Pak. Oh iya, pas saya udah lulus Pak itu. Oh, 2014 lulus Pak Iya, Hilman. lulus 2014 Pak. Oh, berarti saya masuk Pak Hilman lulus wisuda ya. Betul Pak. Oke deh. Terus Pak Hilman pengen lanjut S2 ini ada motivasi apa nih, Pak? Ya, yang pertama mungkin ingin meningkatkan kompetensi tentunya Pak ya. Sebagai pekerja kan kita harus menambah kompetensi, menaikkan kompetensi kita gitu Pak. Ke Hmm. jenjang yang lebih tinggi gitu. Dan yang keduanya eh,
kebetulan kan di Sukabumi ada juga ya Poltekkes gitu Pak. Stikes juga ada. Mungkin ya kalau ada ininya apa ada peluangnya bisa mungkin jadi dosen sih Pak. Oh, mantap kan. Jadi kalau pagi sampai siang ya di BPJS, sore bisa jadi pengajar gitu ya Pak ya. Siap Pak. Oke, thank you Pak Hilman ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya nggak bisa nyapa satu persatu, nanti waktunya habis ya. Tapi paling tidak, 3 teman-teman aja ya, saya ngomongnya ya, teman-teman yang saya sapa tadi sudah menunjukkan kondisi yang baik ya, menunjukkan motivasi yang baik kenapa untuk lanjut untuk studi magister gitu ya. Jadi ini kondisinya berbeda-beda, ada yang mungkin waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, bahkan waktu Indonesia Timur gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, pembelajaran dengan saya itu sersan 1, serius tapi santai, tapi tetap sampai tujuan gitu ya. Jadi saya sharing aja banyaknya dengan teman-teman semuanya karena ini hampir sebagian besar kan sudah bekerja gitu ya. Atau ada yang fresh graduate terus lanjut kuliah? Semuanya udah bekerja kan ya berarti ya. Oke. Jadi artinya kita semua sharing ya dengan proses perkuliahan ini gitu ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui untuk teman-teman semuanya karena mungkin ada yang jauh lebih senior dari saya gitu ya pastinya. Makanya ini posisinya kita sharing saja di dalam perkuliahan gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya diberikan amanat oleh Bu Novi selaku koordinator mata kuliah ini menyampaikan beberapa topik di dalam perkuliahan dengan teman-teman di S2 ini. Jadi kalau saya lihat di dalam RPS pembelajaran, ini saya langsung ke bagian akhir saja. Saya diminta untuk mengisi 3 topik pembelajaran. Yang pertama adalah pencemaran kesehatan lingkungan perkotaan. Hari ini 1 November ya. Lalu manajemen pengelolaan limbah padat, dan terakhir adalah manajemen pengelolaan limbah cair. Yang dilengkapi dengan beberapa tugas, tugas kelompok 3 dan tugas kelompok 4 gitu ya. Jadi artinya kita bertemu di 3 pertemuan. Satu tanggal 8 dan tanggal 15. Hari ini kita akan membahas bagaimana pencemaran kesehatan lingkungan perkotaan. Baru minggu depan pengelolaan limbah padat dan terakhir adalah pengelolaan limbah cair. Saya rasa di sini punya background yang berbeda-beda. Ada yang backgroundnya SKM tapi dia basically bukan dari kesehatan lingkungan, mungkin dari KIA, mungkin dari EPID, mungkin dari biostatistik, mungkin dari yang lainnya. Bisa jadi basically bukan SKM, bisa keperawatan, bisa kebidanan dan lain sebagainya. Pasti punya basic yang heterogen. Pasti akan berbeda-beda. Tetapi hari ini kita akan menyusuri topik yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Gitu ya. Jadi 1 jam ke depan kita fokus untuk bicara banyak terkait dengan kesehatan lingkungan, Bapak Ibu. Khususnya bicara kesehatan lingkungan perkotaan. Yang bicaranya adalah pencemaran kesehatan lingkungan perkotaan. Jadi ini yang nanti kita akan bahas di pertemuan kita hari ini. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah topik yang akan saya sampaikan di pertemuan kita pertama terkait dengan pencemaran kesehatan lingkungan perkotaan. Jadi kalau bicara kesehatan lingkungan perkotaan ini akan banyak sekali bicara terkait dengan hal tersebut. Namanya kesehatan lingkungan itu terdiri dari berbagai macam aspek tentunya Bapak Ibu. Ada airnya, ada limbahnya, ada sampahnya, ada udaranya, ada penyehatan makanan minuman, dan lain sebagainya. Tentunya akan banyak sekali, tapi saya akan fokus pada satu titik saja, pada satu topik saja, yang menurut saya ini relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Gitu. Karena kalau bicara kesehatan lingkungan di perkotaan itu akan terlalu komprehensif, terlalu banyak sekali. Makanya saya akan fokus pada satu titik terkait dengan pencemaran kesehatan lingkungan, tapi saya fokuskan pada pencemaran sampah plastik di perkotaan. Itu akan menjadi satu hal yang cukup relevan, apalagi akhir hari ini banyak cara terkait dengan mikroplastik. Makanya saya akan fokus pada bagian itu saja. Tidak akan lari kemana-mana. Nah, sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu semuanya. Saya Elanda Fikri, ya. Saya saat ini sebagai dosen, tapi di Poltekkes Kemenkes Bandung. Tapi kalau hari Jumat sore atau Sabtu atau Minggu, saya mengajar di Unjani, ya,
di beberapa fakultas. Dan hari ini saya alhamdulillah ketemu dengan teman-teman semuanya, khususnya di S2 Fit Kasunjani. Basically saya lahir di Cirebon tanggal 11 bulan Maret 89. S1 juga saya sama dengan teman-teman semuanya di FKM, Peminatan Kesehatan Lingkungan di Undip. Lalu saya melanjutkan studi master di Kesling di Undip. Dan saya terakhir melanjutkan studi program doktoral di Undip juga. Gitu ya. Jadi memang basically saya dari S1 sampai S3 itu ada di Undip. Beberapa riwayat pekerjaan, saya pernah di beberapa industri sebelum saya masuk di dosen ya, di pengajar gitu ya. Saya pernah bekerja di Total EP Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, di bagian HSE, Health Safety Environment. Lalu pernah juga di Pertamina RU4 Cilacap. Lalu pernah menjadi sanitarian di RSUP Dr. Karyadi Semarang, pernah menjadi konsultan ya. Dan saat ini berakhir akhirnya menjadi pengajar dan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Keahlian saya adalah banyak bicara terkait dengan pengolahan limbah medis, limbah cair, sampah, pengelolaan limbah B3, sistem manajemen lingkungan, ya di ISO 14000 atau LCA, Life Cycle Assessment, ISO 14040, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman di industri sangat dekat sekali kalau bicara ISO 14000 gitu ya. Jadi itu juga yang selama ini saya geluti gitu teman-teman semuanya, makanya banyak bicara terkait dengan lingkungan, khususnya terkait dengan penanganan limbah cair, limbah padat, dan lain sebagainya. Jadi itu basically dari keilmuan saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau suatu saat nanti ketemu di Bandung gitu ya, atau ketemu di Jakarta dalam event-event tertentu, silakan bisa sapa ya, karena mungkin saja saya lupa gitu ya dengan Pak Hilman gitu. Saat ini saya bersengkrama, bisa jadi pas ketemu di Jakarta, di Jogja, ataupun di tempat-tempat lain kita bisa bertemu. Jadi silakan bisa sapa ya Bapak Ibu semuanya. Karena ya itu yang bisa kita lakukan untuk bisa sharing atau diskusi gitu ya. Jadi silakan, karena ini waktunya pendek, saya juga membuka diskusi dengan teman-teman semuanya. Barangkali suatu saat ingin diskusi melalui WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, tentunya saya terbuka lebar untuk bisa diskusi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini yang akan kita bahas Bapak Ibu semuanya. Ini adalah outline pertemuan kita hari ini. Saya akan banyak membahas bagaimana kondisi terkini terkait sampah plastik di pesisir. Lalu yang kedua adalah bahaya sampah plastik pada kesehatan. Yang ketiga adalah mikroplastik. Dan yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi penanganan sampah plastik di pesisir. Jadi ini 4 topik yang akan saya suguhkan ke Bapak Ibu semuanya, karena waktunya pendek tentunya saya tidak dapat membahas semuanya gitu ya. Artinya nanti slide ini bisa di-sharing ke Bapak Ibu semuanya, tapi akan saya coba dekati beberapa pendekatan yang mungkin nantinya bisa menjadi pemantik untuk bahan diskusi kita pada sore hari ini. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, tantangan masalah lingkungan terkait dengan kesehatan itu sangat kompleks sekali ya. Kalau kita lihat beberapa data ya, saya ambil dari data Riskesdas tahun 2018 ya waktu itu, bahwa timbulan sampah di Indonesia itu kurang lebih jumlahnya adalah 65 juta ton per tahun. Yang kita lihat dari 65 juta ton per tahun ini, penanganan sampahnya berbeda-beda setiap tempat. Ada yang dibakar, ada yang ditanam, ada yang dibuat kompos, ada yang dibuang ke selokan, ada juga yang dibuang ke sembarang tempat, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat fenomenanya, teman-teman semuanya, yang paling banyak itu sebenarnya porsinya, hampir 50%-nya, itu sampah-sampah ini dibakar. Ini porsi yang paling banyak, gitu ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Porsinya ini hampir sebagian besar ini dibakar, 49,5%, data Riskesdas. Dan kita cukup ironi ketika ada satu justifikasi yang mengatakan Indonesia itu penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Dan yang paling banyak tadi, memang yang paling banyaknya adalah dibakar.
Dibakar ini salah satu kondisi yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat, Bapak Ibu semuanya. Ketika ada sampah, paling gampang, paling simpelnya itu dibakar. Hanya itu bukan menjadi satu solusi ketika bicara soal sampah. Karena ketika sampah ini dibakar, bukan menghilangkan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Karena apa? Karena masalahnya adalah sampah yang dibakar itu punya standar temperatur. Kalau agar menjadi sampah ini menghasilkan emisi udara yang baik. Tapi masalahnya adalah sampah ini dibakar tidak pada suhu ideal. Ketika dibakar di tempat terbuka, ya di masyarakat gitu ya, suhunya saya rasa kurang lebih antara 80 sampai 120 derajat Celcius. Padahal kondisi ideal untuk pembakaran sampah itu di suhu 800 derajat Celcius. Kenapa yang terjadi seperti itu? Itu adalah suhu yang paling baik untuk menangani sampah ketika dibakar. Karena apa? Ketika dibakar dengan suhu rendah, maka akan timbul emisi udara. Salah satunya adalah cemarannya berupa dioksin. Jadi dioksin itu salah satu senyawa yang dihasilkan ketika ada sampah berjenis plastik dibakar tapi dengan suhu rendah. Maka akan timbul dioksin. Nah, dioksin ini adalah satu senyawa yang menyebabkan karsinogenik. Makanya kenapa di rumah sakit, kalau ada tempat pembakaran sampah dengan insinerator, itu minimal suhunya 800 derajat Celcius, Bapak Ibu. Karena apa? Itu adalah pembakaran yang sempurna. Tapi kalau dibakarnya kurang dari itu, maka yang terjadi pembakarnya tidak sempurna. Akan timbul berbagai macam cemaran atau polutan atau emisi udara. Tapi kondisinya ya ini, yang hampir sebagian besar itu dibakar gitu. Makanya kalau suatu saat ada teman-teman yang bekerja sebagai sanitarian, yang punya wilayah gitu ya, paling tidak bisa memberikan edukasi ketika kondisi ini terjadi. Oh, sampahnya dibakar, Pak. Ya berikanlah edukasi. Apalagi ketika terjadi audit sebuah kota, penilaian adipura. Ketika ngelihat, ada sampah dibakar. Gitu ya, itu udah coret merah tuh ya dalam penilaian adipura. Ya, jadi karena sampah itu sejatinya kalau mau dibakar boleh saja. Ya, salah satunya yang terkenal kan teman-teman mungkin pernah ngeliat tuh insinerator. Tapi dia punya standar insinerator yang baik untuk pembakaran. Ya salah satunya dengan suhu 800 derajat Celcius. Suhunya 800 derajat Celcius, efisiensi pembakarannya harus 99,95%, tinggi cerobongnya minimal 14 meter, atau 1,5 kali bangunan tertinggi pada radius 1,5 30 meter. Jadi standar-standar itu harus dipenuhi. Cerobongnya harus dilengkapi dengan wet scrubber atau penyaring udara. Ya, jadi kalaupun mau dibakar, boleh nggak? Boleh, silakan gitu ya. Singapura itu melakukan pembakaran. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan di Singapura itu dari proses pembakaran sampah. Makanya dibakar. Itu kalau di Indonesia kan enggak. Itu sumber energi listriknya dihasilkan dari batu bara hampir sebagian besar. Gitu ya. Jadi itu yang perlu menjadi catatan nantinya ke teman-teman semuanya. Dan kita lihat beberapa kasus aktual yang terjadi ya terkait dengan pencemaran sungai ya. Salah satunya ya dari sampah yang dihasilkan dari perkotaan. Gitu ya. Ada lagi masyarakat juga yang mungkin kita bisa lihat perilakunya yang kurang peduli akan lingkungan gitu ya. Karena kadang masyarakat ketika sudah membayar retribusi untuk sampah, maka hilanglah sudah tanggung jawabnya. Dia merasa seperti itu, Bapak Ibu. Pak, saya kan sudah membayar iuran sampah. Maka harusnya hilang dong tanggung jawab saya. Tidak seperti itu. Undang-Undang 18/2008, Bapak Ibu, tentang Undang-Undang Pengelolaan Sampah, semua punya kewajiban. Terutama untuk penghasil sampah. Siapapun itu. Penghasil sampah itu punya kewajiban dalam mengelola sampahnya.
membayar iuran atau retribusi sampah itu adalah salah satu caranya, tapi belum selesai sampai situ. Karena apa? Belum bisa dipastikan pengelolaannya baik atau tidak. Maka Bapak Ibu harus bisa memastikan pengelolaan itu benar dan baik sampai akhir. Dan dipastikan bahwa sampahnya benar-benar dikelola dengan baik. Gitu ya. Tapi yang kondisi yang terjadi kadang tidak aware terhadap hal seperti itu. Sama halnya Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, industri. Pak, saya nggak punya, Pak, tempat pengolahan limbah saya. Saya serahkan pada pihak ketiga. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Gitu ya. Di PP 22 2021, Undang-Undang 18 2008, Permen LH 56 2015, Permen LH 2014 membolehkan rumah tangga, industri kalau tidak punya alat untuk mengelola limbahnya, untuk mengelola sampahnya, boleh diserahkan pada pihak ketiga. Rumah sakit menyerahkan limbah medisnya pada pihak ketiga. Industri menyerahkan limbah B3-nya pada pihak ketiga, itu boleh sah-sah saja. Hanya perlu dipastikan bahwa ada konsep tripartite. Jadi harus bisa melakukan monitoring. Benar nggak itu dipastikan bahwa limbahnya dikelola dengan baik. Karena banyak pengangkut-pengangkut limbah B3 juga yang nakal. Limbahnya sih diangkut gitu. Tapi sampai di jalan, entah ditaruh di TPS lah, entah dicecerkan di mana lah. Beberapa kasus kan pernah lihat tuh Bapak Ibu. Limbah B3 ada di hutan mangrove lah. Limbah B3 ada di TPS lah. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu mungkin benar-benar menjadi concern gitu. Kalau memang mau diserahkan pada pihak ketiga, ya silahkan, tapi harus bisa dipastikan itu dikelola dan ditangani dengan baik. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini adalah beberapa dampak yang terjadi ketika sampah ini sampai ke hilir, sampai ke pantai, sampai ke laut, gitu ya. Nah, ini adalah kondisi lingkungan yang terjadi. Ya, ketika sampah dari perkotaan, dari sektor hulu, misalnya masuk ke hilir. Gitu ya. Ya inilah yang terjadi. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Kondisi sampah yang sampai ke laut, sampai ke hilir, ini semuanya hampir sebagian besar mengandung mikroplastik. Gitu ya. Sebenarnya mikroplastik ini nggak usah jauh-jauh gitu. Di sekitaran kita pun banyak mikroplastik. Kalau ada teman-teman yang menggunakan galon isi ulang, ya di depo air minum isi ulang atau Damiu, kan biasa dicuci dulu tuh di depo air minum isi ulang ya. Ketika dicuci dia menggunakan plastik, sesama plastik tuh, plastik-plastik sesama bersentuhan. Dicuci ya dengan menggunakan plastik ya dan lain sebagainya. Nah, ketika dicuci ada serpihan plastik yang tergores. Nah, itu akan jadi mikroplastik gitu ya. Makanya ketika Damio dipastikan bahwa memang proses pencuciannya benar-benar tidak ada mikroplastik. Itu cara yang paling simpel gitu ya. Di sekitaran kita pun banyak kok mikroplastiknya gitu ya. Jadi inilah yang terjadi gitu ya. Kalau kita ngelihat juga ya di beberapa uh, berita, gambar dan lain sebagainya memang ketika kita melihat ini kondisi hal seperti ini, jadi kalau sampah, limbah ini memang beresiko pada kesehatan masyarakat ataupun pada lingkungan. Dari sisi estetika juga nggak enak dilihat ya. Jadi kalau kita ngelihat ini beberapa hal khususnya plastik, ini adalah sesuatu hal yang difficult to decompose. Jadi memang sangat sulit untuk dilakukan proses dekomposisi, proses penguraian. Sehingga banyak sekali menyebabkan masalah-masalah lingkungan. Dan kalau kita lihat, sampah plastik ini sifatnya non-biodegradable. Sulit untuk didegradasi secara alami. Butuh waktu puluhan tahun, ratusan tahun untuk bisa mendegradasi plastik-plastik ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kalau kita lihat nih, beberapa hal yang mungkin menjadi luput perhatian Bapak Ibu semuanya. Kalau sifatnya gampang mudah dihancurkan, it's okay. Per 2 sampai 5 bulan.
Dus karton 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan, filter rokok 10-12 tahun. Kantong plastik 10-20 tahun. Kulit sepatu sampai 40 tahun. Aluminium kaleng sampai 100 tahun. Styrofoam tidak hancur Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang kadang menjadi luput. Makanya ketika saya membeli sesuatu gitu ya, tiba-tiba pedagang menggunakan styrofoam gitu ya. Saya langsung minta pada pedagang untuk tidak menggunakan styrofoam, Pak, kalau saya bungkusnya menggunakan yang lain. Gitu ya. Misalnya saya bawa sendiri ya dengan menggunakan tempat makanan gitu ya, bisa Tupperware dan lain sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar itu dipastikan sebaiknya tidak menggunakan styrofoam. Apalagi styrofoam atau plastik ini ada senyawa yang luruh, Bapak Ibu. Ketika digunakan untuk makanan atau minuman yang panas. Jadi, misalnya ada teman-teman yang suka makan bakso gitu ya, suka makan makanan yang panas, ya, atau minuman yang panas. Kadang bikin kopi yang dibuat dengan plastik aqua gelas gitu ya. Itu semuanya berbahan dasar plastik. Ketika terkena panas, maka akan terjadi peluruhan polimer, Bapak Ibu. Nah, polimer-polimer ini akan luruh di air atau makanan Bapak Ibu semuanya, termasuk styrofoam. Ketika luruh dalam air, dalam makanan, itu akan menjadi bahan karsinogenik, menyebabkan kanker. Makanya kenapa kita tidak diperkenankan menaruh air panas, misalnya pada bekas aqua atau bekas air mineral, plastik, ya, yang kalau kita gunakan itu akan terjadi peluruhan. Sama halnya ketika saya punya botol air mineral seperti ini, Bapak Ibu semuanya, botol air mineral ini kadang ada yang diisi dengan air panas. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang keliru gitu ya. Padahal kita bisa cek sebenarnya Bapak Ibu, pada air minum kemasan, ini kan sudah terlihat tuh. Di belakang botolnya ada tanda nomor 1. Kalau tanda nomor 1 ini sudah sangat jelas bahwa bahan ini adalah bahan yang dapat didaur ulang tapi tidak bisa dilakukan berulang kali. Karena apa? Jenis plastiknya ini tidak tahan terhadap panas. Cuman kadang ya itu, orang-orang banyak yang nggak tahu. Menggunakan plastik, isi ulang aja lah. Gitu ya. Ada juga yang menggunakan botol-botol seperti ini ditaruh di dalam dashboard mobil. Ya ini nih air-air mineral seperti ini. Ada juga yang FOMO, sekarang lagi musim banyak orang senang lari gitu ya. Senang lari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, bawa botol air mineral. Botol air mineralnya ini kena matahari secara langsung. Itu juga terjadi peluruhan Bapak Ibu, sama. Makanya hati-hati gitu dengan hal seperti ini. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya karsigenik itu ya banyak macamnya, banyak yang menjadi penyebabnya. Ya salah satunya ini. Itu orang-orang banyak yang abai terkait dengan hal seperti ini. Dianggapnya hal sepele. Gitu ya. Botol air mineral taruh di dashboard mobil kena panas. Ada juga yang dibawa ke lapangan, ada juga yang diisi air panas. Ya itu semuanya adalah bahan-bahan yang mudah luruh polimernya. Ya. Oke, jadi itu yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Makanya kenapa ini bisa menjadi pemantik diskusi untuk Bapak Ibu semuanya, ya. Oke. Kita akan lanjut nih Bapak Ibu. Ini adalah kondisi terkini bagaimana sampah plastik itu ada di dalam sebuah perairan, ya. Yang kita bisa lihat, ya inilah kondisi yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat
sebuah botol air mineral ya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2109, ini kondisinya masih tetap sama, tidak akan berbeda. Karena apa? Ya karena dia sulit terdekomposisi, akan tetap sama. Kalaupun hancur, dia akan jadi mikroplastik. Gitu ya. Nah, ini ketika COVID, Bapak Ibu semuanya. Ketika COVID-19, orang banyak pakai masker. Ada yang maskernya double lah, triple lah. Yang menjadi persoalan, masker-masker ini dibuang kemana? Kita akan lihat sebuah tayangan sebentar, sekitar 1 menit, Bapak Ibu. Bagaimana ini bisa menjustifikasi bahwa mikroplastik itu ada di sekitar kita. Sebentar. Ini suaranya takut nggak muncul nih. Oke. Nih. Ini mungkin yang Bapak Ibu alami gitu. Selama ini maskernya kemana? Gitu. Jangan-jangan dibuang ke tempat biasa, nyampe juga ke hilir. Gitu ya. Padahal dulu pas COVID-19 itu, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran bagaimana tata cara untuk penanganan masker. Cuman kadang orang abai. Gitu ya. Bahkan masker-masker ini kadang didaur ulang oleh teman-teman di lapangan. Gitu. Sehingga ini dijual kembali. Gitu ya. Nah, saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu semuanya bagaimana masker ini menjadi salah satu masalah waktu itu. Bicara soal mikroplastik pas terjadi di era COVID-19. Nih, mana ya? Ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, masker ini ternyata ini ditulis oleh Kompas nih. Ternyata lebih banyak masker loh daripada ubur-ubur di lautan. Analoginya seperti itu. Gitu loh pada waktu itu. Itu karena saking banyaknya masker itu di lautan sampai ke hilir. Makanya jangan sampai ini jadi sumbangsi kita semua waktu itu. Maskernya kok sampai ke hilir gitu. Bahkan Kompas juga merilis terkait dengan sampah plastik ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada di perut paus sampah plastiknya. Saking banyaknya sampah plastik di lautan. Gitu ya. Nih, ini ada satu video nih untuk Bapak Ibu. Barangkali ini jadi bahan evaluasi kita semua. Nih ya. Mana nih? Aku sejatinya memperlambat penyebaran virus, namun aku berpotensi untuk menyebarluaskan virus, sehingga aku tidak seharusnya berakhir di alam. Aku terbuat dari benang polyester berbahan dasar plastik. Alam membutuhkan ratusan tahun untuk menguraiku. Terurai menjadi mikroplastik yang akan mencemari garam dan ikan yang kalian makan. Mudah-mudahan bisa kedengaran ya suaranya Pak Hilman ya. Oke, jadi itu adalah satu kondisi ya Bapak Ibu semuanya. Dulu itu masker kan sangat diagung-agungkan, sampai sulit nemuin masker ketika awal-awal COVID. Ketika sampai masker ini membludak, orang-orang abai dalam penanganan sampah masker. Sehingga masker ini muncul sampai ke hilir, ke lautan. Ribuan masker. Apalagi masker ini terbuat dari benang polyester tadi disampaikan, berbahan dasar plastik. Butuh waktu ratusan tahun untuk menguraikan, bahkan ada yang hancur menjadi mikroplastik. Mikroplastik termakan oleh mikroba, plankton, ikan, dan lain sebagainya, sampai garam terkontaminasi oleh mikroplastik. Sehingga apa? Ini menjadi catatan. Garamnya udah mengandung mikroplastik. Airnya udah mengandung mikroplastik. Ikannya udah mengandung mikroplastik. Makanya hal ini menjadi satu hal yang cukup menjadi perhatian gitu. Kalau Bapak Ibu nanti suatu saat mengerjakan tesis, topik-topik mikroplastik ini menjadi satu hal yang cukup menarik gitu untuk diangkat. Entah mikroplastik yang di depo air minum isi ulang, entah mikroplastik yang ada di lautan mungkin, entah mikroplastik yang ada di beberapa bahan-bahan makanan atau minuman.
Gitu. Ini bisa menjadi satu peluang untuk Bapak Ibu semuanya untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian atau tesis. Gitu ya. Makanya masalah-masalah lingkungan itu kalau diangkat banyak gitu. Kita bisa menggali gitu ya. Dari hal sederhana saja itu kita bisa dapatkan judul tesisnya seperti apa. Ini saya ambil Bapak Ibu ya, satu data ketika COVID-19 bicara soal sampah masker selama pandemi. Ini makanya relate sekali, berhubungan sekali terkait dengan masalah-masalah kesehatan lingkungan di perkotaan. Cuman tadi saya sampaikan, saya tidak akan membahas semuanya karena waktunya pendek. Tapi yang saya bahas adalah topik-topik yang relevan dan menjadi concern saat ini. Kalau kita lihat datanya, Bapak Ibu semuanya, ya, saya ambil dari sebuah riset yang ditulis oleh Benson et al. Waktu itu di tahun 2021. Asia itu menyumbangkan ini apa namanya sampah masker paling tinggi. Gitu. Setelah itu Eropa, Afrika, terakhir adalah Oseania. Indonesia menempati urutan 5 penghasil sampah masker terbesar di dunia. Setelah China, India, US, Brazil, baru adalah setelah itu Indonesia. Jadi Indonesia itu termasuk rame juga ketika ada COVID-19 ya. Masker ini dicari-cari. Gitu. Tapi tata cara penanganannya, pembuangannya yang mungkin waktu itu masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik. Gitu ya. Ada satu riset yang menarik waktu itu saya ambil ya Bapak Ibu semuanya. Ini diterbitkan di salah satu publikasi bereputasi dunia ya. Waktu ditulis oleh teman-teman BRIN Bapak Ibu. Jadi dia tulis itu judulnya Unprecedented Plastic Made Personal Protective Equipment Debris in River Outlet into Jakarta Bay during COVID-19 pandemic. Jadi dia ingin melihat benda-benda plastik yang dijadikan APD. Gitu ya, yang ditemukan di sekitaran Teluk Jakarta saat pandemi COVID-19. Jadi mereka banyak sekali menemukan jenis-jenis APD waktu itu ya. Seperti masker, sarung tangan, hazmat, pelindung wajah, jas hujan. Itu peningkatannya cukup signifikan waktu itu. Itu yang paling kelihatan sekali waktu itu. Jadi riset ini sebenarnya risetnya simpel gitu menurut saya. Cuman ingin ngelihat jumlah APD yang berbahan dasar plastik di sekitaran Teluk Jakarta. Tapi bisa terbit di satu publikasi Chemosphere ya, salah satu publikasi terbaik gitu. Penelitiannya simpel banget sebenarnya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya ditemukan kurang lebih 15-16% menyumbang sampah di muara atau di sungai tersebut. Kurang lebih jumlahnya 0,13 ton per hari. Jadi hanya pengen ngelihat itu saja jumlahnya berapa sih? Berapa persen sih? Jenisnya apa aja? Simple sekali. Yang nggak pernah terfikirkan jumlahnya ada berapa. Makanya kalau dikaitkan hal seperti ini, Teluk Jakarta udah seperti ini, gimana sampai ke lautan? Gitu, makanya mikroplastik menjadi satu tantangan untuk semuanya. Gitu ya. Nah, saya rasa ini bisa kita lanjut ya. Hanya satu hal yang menarik. Gitu ya, kalau bicara sampah plastik Bapak Ibu semuanya. Bali itu satu-satunya provinsi yang melarang penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan. Kalau Bapak Ibu berlibur ke Bali, mungkin jarang ketemu kantong plastik, styrofoam, sama sedotan. Mungkin masih ada, tapi sudah jarang. Baru sekitar ini hari Jumat ya, Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu saya ke daerah Kute ya. Saya menginap di Hotel Wyndham di Kute gitu ya. Ketika disuguhkan minuman waktu hari Selasa ya, saya masuk ke restonya. Disuguhkan minuman, dia menggunakan jenis plastik yang biodegradable.
gitu ya. Jadi dia menggunakan plastik tapi berbahan dasar kertas gitu. Ada juga dia menggunakan jenis plastik tapi dengan stainless. Jadi penggunaan styrofoam sedotan itu sudah mulai dikurangi gitu. Memang ada himbauan dari Gubernur Bali ya, udah tertuang juga tuh peraturan gubernurnya tentang timbulan sampah plastik. Gitu. Memang kebijakan di sana seperti itu. Gitu ya. Tapi di kota-kota lain sepertinya masih belum banyak yang mengikuti Bali. Makanya Bali ini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan aturan bebas sampah plastik. Gitu. Memang ini menjadi tantangan untuk semuanya karena ketika bicara sampah plastik, apalagi Indonesia ini terbesar kedua lagi di dunia. Bali komoditasnya salah satunya pendapatan daerahnya berasal dari wisatawan, berasal dari turis. Gitu. Yang dilihat mereka adalah pantai. Kalau pantainya nggak bersih, pantainya kotor, banyak sampah plastik dan lain sebagainya, mungkin akan mengurangi estetika ketika wisatawan ingin melihat sunset, sunrise, dan lain sebagainya. Makanya upaya ini menjadi satu pemantik untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia bisa menerapkan kebijakan ini. Oke, ya. Kayaknya waktunya udah bergeser mau jam 7, Bapak Ibu. Makanya kalau 1 jam ini waktunya pendek kalau buat saya. Gitu ya, Bapak Ibu. Masih ada waktu 3-5 menit ya. Karena saya diinformasikan sama Mbak Reza gitu hanya 40 menit gitu. Oke, sampai sejauh ini barangkali ada diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, saya persilakan. Izin Pak, ingin bertanya Pak. Oh, oke. Bu Nuki, dari mana Bu Nuki? Saya sebelumnya backgroundnya psikologi Pak. Untuk Hmm. sekarang posisi bekerja di Pemda KBB. Pemda KBB Kabupaten Bandung Barat. Iya betul. Di dinas, Bu? Dinas KB. Dinas apa tuh, Bu? P2 KBP 3A sih lebih lengkapnya. Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Oh, oke. Baru aja saya minggu lalu itu kerjasama dengan Kabupaten Bandung Barat terkait pelatihan sanitarian. Pelatihan sanitarian Kabupaten Bandung Barat seminggu di Hotel Jazz yang ada di Sukajadi, Bandung. Gitu. Pelatihannya terkait dengan pengolahan limbah medis dan pengolahan limbah cair, tapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ternyata sekarang ketemu saya Bu Nuki, juga dari KBP. Silakan Bu, apa yang mau didiskusikan? Yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu, Pak, kan tadi terkait yang plastik ya, kan kita suka ada nyimpan botol plastik yang disimpan di dalam kendaraan yang terpapar panas gitu kan. Nah, itu kan ada juga plastik yang ada food grade dan sebagainya. Ya. Nah, apakah itu pun juga sama? Tidak, walaupun sudah ada tulisan food grade, tetap kalau terpapar panas juga akan menguraikan zat-zat tertentunya atau bagaimana? Lalu untuk yang berikutnya mungkin diskusi aja mungkin ya Pak ya, mungkin saya sharing aja gitu bahwa memang di sini di Indonesia khususnya gitu untuk masalah sampah itu memang masih belum ada kemajuan ya Pak ya. Jadi kita masih konvensional. Bahkan termasuk untuk tempat tinggal saya pun sebenarnya kan udah termasuk komplek yang cukup berada gitu ya. Walaupun memang bilangnya dipisahkan, diorganisasi, di apa diorganisir gitu. Tapi tetap aja gitu ketika kita buang sampah masih tetap disatukan. Kan saya juga di rumah tuh ada 3 ya tempat sampah khusus untuk yang ini, khusus untuk yang itu, khusus untuk yang ini. Kita dipisahkan, tetap aja gitu ketika dibawa sama tukang sampahnya disatukan lagi gitu. Jadi nggak ngaruh juga kita udah pisahin sih. Itu aja paling sharingnya Pak. Terima kasih. Oke. Saya jawab dulu ya Bu ya. Dari Bu Nuki. Bu Nuki, salam kenal ya Bu ya. Barangkali nanti kita bisa kopi darat ya Bu ya, ketemu langsung gitu dengan Bu Nuki ya. Ini makin malam makin panas ini, soalnya udah ada Pak Putu ini udah raise hand. Baik, saya jawab Bu Nuki ya, food grade Pak. Kalau food grade ini gimana Pak? Kalau menurut Bapak? Gini Bapak Ibu.
Yang saya tadi sampaikan itu adalah jenis-jenis plastik yang non-food grade. Gitu ya. Jadi kalau ada bahan-bahan yang non-food grade, makanya saya tadi sampaikan, kalau ada Bapak Ibu yang suka makan bakso, plastiknya itu belum tentu food grade. Ada yang suka makan seblak, plastiknya yang ditaruh belum tentu food grade, atau apalagi styrofoam dan lain sebagainya. Atau bekas air mineral gitu ya, itu juga belum tentu food grade. Makanya saya pastikan kalau itu bukan food grade, itu akan terjadi peluruhan polimer. Itu sudah pasti. Tapi ketika itu food grade, Bapak Ibu, apakah aman? Jawabannya yes, aman Bapak Ibu. Karena apa? Itu sudah dipastikan melewati QC atau quality control yang baik, dan itu dipastikan benar-benar plastiknya adalah food grade. Jadi tentunya akan berbeda. Mana yang food grade, mana yang tidak. Karena food grade itu sudah mengalami quality control yang baik, bahwa itu dipastikan plastiknya cocok untuk bahan-bahan jenis yang panas yang dipakai untuk mengemas produk tersebut. Jadi kalau udah food grade, it's okay, aman saja. Karena ada jenis-jenis plastik yang food grade aman kok ditaruh dalam microwave. Tidak terjadi peluruhan polimer. Jadi oke. Gitu. Jadi dibedakan antara food grade sama non-food grade. Pak, yang kedua terkait dengan pemilahan. Terkait dengan pemilahan, Pak, saya ini udah milah, Pak, di rumah ini 3 jenis, Pak. Misalnya satu organik, satu B3. Tapi ketika dibawa, itu dicampurkan. Ini Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Beda dengan negara-negara lain yang sudah menerapkan pemilahan. Saya ambil misalnya contohnya Jepang. Jepang ini sudah melakukan proses pemilahan dengan baik sampahnya. Ketika sampahnya tidak dilakukan pemilahan dengan baik, tukang angkut sampah ini nggak mau ngangkut. Jepang punya standar jadwal schedule time yang baik. Misalnya hari Senin ini sampah organik. Yang dibawa ya hanya sampah organik saja. Selasa misalnya sampah anorganik. Ketika Selasa ada sampah organik, tukang angkut sampah ini nggak mau ngangkut. Gitu. Jadi ini menjadi satu polemik Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Sarana prasarana di kita masih belum mumpuni. Gitu. Kalau bicara soal sampah itu bicaranya akan 2 hal. Bicara akan kebijakan atau regulasi yang sifatnya top down, dan bicara sebuah hal yang sifatnya dari masyarakat itu up down dari bawah ke atas gitu. Artinya kita bisa melihat posisi tengahnya ini adalah kebijakan yang nanti akan diambil untuk penanganan sampah yang baik. Ketika ini berjalan bersama, Pak, saya udah memilah sampah, tapi sarprasnya diangkutnya tidak sesuai. Ini yang menjadi sebuah persoalan, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini belum siap. Gitu. Sehingga hal seperti ini menjadi satu hal yang terjadi di masyarakat kita. Gitu. Sehingga apa? Harusnya bicara sampah itu bicara sesuatu hal yang sifatnya komprehensif. Baik dari kebijakannya maupun dari masyarakatnya. Dua-duanya harus berjalan bersama. Bicara soal sampah itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah regulasi. Yang kedua adalah pembiayaan. Yang ketiga adalah teknis. Yang keempat adalah regulasi, pembiayaan, teknis, kelembagaan. Dan yang kelima adalah peran serta masyarakat. Ini adalah 5 hal secara teoritikal ini harus dipenuhi dalam penanganan sampah. Regulasi, pembiayaan, teknis, kelembagaan, dan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini munculnya di sini. Pemilahan-pemilahan tadi yang dilakukan oleh Bu Nuki itu adalah peran serta masyarakat. Bicara soal sarpras itu bicaranya soal teknis di sini nih. Sarprasnya nggak mumpuni, artinya teknisnya 0 dong, gitu loh. Kelembagaannya ada, Pak. Orang yang membidangi terkait dengan persampahan ada, Pak. Dinas Kebersihan Perkotaan diturunkan ke ini. Kelembagaannya ada. Pembiayaannya ada nggak untuk tata kelola sampah? Pak, pembiayaannya masih minim dan lain sebagainya. Ya silakan saja. Tapi 5 poin ini itu harus ada dalam tata kelola sampah. Kalau 5 ini berjalan semuanya, tata kelola sampah ini akan clear. Karena apa? Selama ini dari 5 hal ini mungkin ada yang pincang. Entah dari masalah teknisnya, entah masalah pembiayaannya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya nggak akan selesai-selesai. Kalau 5 ini dipenuhi, penanganan sampah itu akan jauh lebih mudah.
gitu. Jadi hal-hal yang tadi terkait dengan pemilahannya sudah dilakukan, Pak. Tapi ketika diangkut, dicampur-campur juga kok, Pak. Artinya apa? Ya secara sarpras tidak terpenuhi dengan baik. Ini masuknya apa? Ke teknis. Secara teknis tidak dapat selesai. Ini menjadi masalah. Ya ini dibenahi dulu secara teknisnya. Masyarakat sudah oke, semuanya udah oke, sampah beres. 5 hal ini menjadi satu tantangan untuk setiap kota dalam tata kelola sampah. Mungkin itu Bu Nuki, kalau dari saya. Wah, ini banyak yang raise hand. Gimana itu, Mbak Reza? Ini waktu ini kita itu cuma sampai 40 menit ini. Kita ini udah lewat nih. Ada Pak Putu, Bu Dewi, Pak Yudi, Pak Andri. Wah, ini bener nih. Lanjut aja, Pak. Lanjut, ya oke lah. Nanti saya jawab singkat Lanjut, aja. Pak. Saya nggak enak ke teman-teman semuanya. Barangkali mau ada kegiatan weekend gitu ya. Daripada ngelihat celoteh saya gitu ya. Cuman ya gimana ya. Saya akan jawab cepat aja lah. Saya nggak enak. Barangkali ada teman-teman yang lain mau ada kegiatan. Pak Putu, wah Pak Putu Ya, gede ini dari Bali harusnya. oke. Ya, terima kasih Pak Erlanda atas waktunya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Putu, saya dari Jakarta. Background saya K3 Pak dari UNS Solo. Hmm. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan melanjutkan dari Ibu Nuki tadi. Di Jakarta, kebetulan saya memegang HSE di salah satu industri farmasi di Jakarta. Di Jakarta ini terdapat peraturan baru terkait sampah, yaitu adalah Pergub 102 tahun 2021 tentang pemilahan sampah yang tadinya 3 pemilahan, sekarang adalah menjadi 4 pemilahan, yaitu mudah terurai, kemudian untuk daur ulang, kemudian sampah residu dan sampah B3. Yang B3 yang dilakukan pengaturan regulasi sendiri, dan yang 3 ini adalah dilakukan oleh Dinas Lingkungan bagian sampah atau bagian sampah terpadu. Nah, dari sini ternyata saya lihat implementasi untuk ketegasan dari Dinas Lingkungan DKI Jakarta terkait untuk mengurangi penumpukan di TPA Bantar Gebang itu yang saat ini sudah menggunung. Nah, itu salah satunya mereka mempunyai kebijakan hanya sampah residu yang dibolehkan untuk dibuang ke TPA. Sedangkan mudah terurai dan daur ulang harus dikelola perusahaan, minimal seperti daur ulang berarti dikelola oleh bank sampah. Kemudian mudah terurai ini bisa dilakukan dengan sistem composting. Nah, hal yang menarik dari ini yang mungkin sekedar sharing buat Bapak Ibu semua, bahwasanya salah satunya penilaian terkait Pergub DKI yang 101/2021 ini adalah terkait masuk ke dalam SKL atau status ketaatan lingkungan dari masing-masing perusahaan. Namun yang masih menjadi pertanyaan saya untuk ini adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah yang di Bantar Gebang yang sudah menggunung tersebut agar bisa kita maksimalkan, sedangkan kapasitas Bantar Gebang itu di TPA itu pas otomatis tidak akan bertambah, Bapak, dengan seiringnya waktu, walaupun memang pertambahan sampah residu, sedangkan kapasitas TPA Bantar Gebang pun juga tidak akan bertambah. Itu yang pertama. Karena tempo hari pada saat saya di perkuliahan S1 di UNS, bahwasanya kita juga pernah diajak untuk mereview bagaimana di Putri Cempo di Solo yang juga kasusnya mungkin seperti di Bantar Gebang seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putu ya. Ini orang Bali ini. Tapi sekarang lagi tinggal di Jakarta. Pertanyaannya bagus nih diskusinya ya Bapak Ibu semuanya. Ini pemantik semua ini. Ini kalau saya udah di-branded, diborong pertanyaan-pertanyaan gini, saya juga liar ini ya. Oke, Pak Putu, saya menyikapi ini nih. Saya rasa dengan Pergub 101 tahun 2021 ya, saya rasa ini menjadi satu hal yang sangat baik gitu ya. Kenapa? Artinya pemerintah sudah mulai punya jati diri terkait dengan pemilahan sampah, meskipun jati dirinya belum sempurna. Kenapa saya sampaikan demikian? Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pemilahan sampah,
Ini sebenarnya pemerintah itu sudah dibuat di Undang-Undang 18 2008, terus di PP 81 tahun 2012, itu sudah menyampaikan bahwa pemilahan sampah itu sejatinya itu ada 5. Apa saja, Pak? Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah guna ulang, yang ketiga adalah sampah daur ulang, yang keempat adalah sampah B3, dan yang kelima adalah sampah residu. Ini yang sudah diatur pemerintah sejak dulu, 2008 dan 2012. Pergub DKI ini membuatnya menjadi 4. Ini udah menjadi satu hal atau tolak ukur yang baik menurut saya. Kenapa? Masyarakat itu untuk membagi organik anorganik aja begitu susahnya. DKI buat 4 pemilahan. Pemerintah bikin 5, ini nih sudah upaya maksimal ya Bapak Ibu ya. Akhirnya disimpelkan oleh setiap kota, Pak, saya mah 2 aja lah Pak, organik, anorganik. Yang 2 saja susah. Artinya apa? DKI untuk membuat 4 ini menjadi satu loncatan yang sangat baik buat saya. Artinya apa? Ini sudah mulai mengacu nih ke PP 81 2012 atau Undang-Undang 18 2008 gitu ya. Ini saya setuju. Sampah residu saja yang dikirim ke TPA. Yes, sampah residu. Jadi sampah residu itu sampah sisa, Bapak Ibu. Sisa-sisa ya, yang memang tidak dapat dilakukan penanganan, itu barulah dibuang ke TPA. Tapi saat ini, paradigmanya yang keliru. Gitu loh, saat ini paradigmanya yang keliru. Paradigma sekarang, kumpul, angkut, buang. Yang penting ini, sudah dikumpulin, setelah dikumpulin di rumah, diangkut ke TPS, TPS kirim buang ke TPA. Paradigma lama. Paradigma sekarang bukan kumpul angkut buang lagi, kumpul pilah. Jadi kumpul pilah, dipilah menjadi bagian-bagian ini. Yes, saya setuju. Kumpul pilah, angkut buang. Yang dipilah apa? Ya ini. Kumpul pilah, angkut buang. Yang diangkut apa? Ini sampah residunya saja. Setuju, mudah terurai mau dikomposkan lah, daur ulang mau sampah daur ulang mau ke bank sampah lah, sampah B3 memang punya regulasi tersendiri. Yes, sampah residu lah yang dibuang ke TPA. Kenapa? Karena memang ini sudah tidak dapat dilakukan penanganan, Pak. Karena ini hanya sisa. Sampah lain itu masih punya value, masih punya nilai ekonomis. Orang-orang banyak yang tidak mengira sampah itu dianggapnya buangan, padahal dia masih punya value, masih punya nilai ekonomis. Makanya ada riset-riset kalau teman-teman nanti tertarik tesisnya adalah valuasi ekonomi. Belum banyak yang meneliti terkait dengan valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi tata kelola sampah di DKI Jakarta, wah itu istimewa. Itu belum banyak tuh yang dilakukan. Lakukanlah valuasi ekonomi yang mudah terurai, daur ulang, residu, dan B3, valuasi ekonominya seperti apa. Ambil tuh tesis untuk topik tersebut. Saya rasa search di Google, belum ada tuh valuasi ekonomi ini. Karena ini regulasinya baru, tapi belum dilakukan valuasi ekonomi. Dosen nanya, kebaruannya apa? Bisa langsung jawab, penelitian ini belum pernah dilakukan valuasi ekonomi di DKI Jakarta. Gampang gitu untuk menangkis pertanyaan penguji ketika nanti sidang tesis gitu. Nah, evaluasi ekonomi yang belum banyak dilakukan. Kenapa? Karena sampah orang menganggapnya itu masih berupa sisa yang tidak dapat dilakukan daur ulang lah, ribet lah, padahal valuasi ekonomi di dalamnya itu sangat besar sekali. Makanya residu yang dikirim ke TPA, yes, yang sisa, yang tidak dapat diapa-apain lagi dikirimlah ke TPA. Gitu loh ya. Jadi ini yang dikirim. Makanya kenapa TPA sekarang itu cepat jenuh. Karena apa? All in sampahnya dikirim ke TPA. Tapi kalau dikirimnya hanya residu saja, ini akan menambah atau memperpanjang umur TPA. Gitu ya. Makanya ini salah satu cara yang dilakukan DKI Jakarta untuk memperpanjang umur Bantar Gebang. Yang dikirimnya apa? Ya itu saja, residu saja. Gitu sama halnya di Bandung. Bandung tuh punya TPA Sarimukti. TPA Sarimukti itu kiriman sampah dari kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Kalau yang dikirim semuanya adalah jenis-jenis sampah yang masih punya value ekonomi,
TPA-nya pasti akan cepat jenuh. Makanya kenapa yang dikirim hanya residunya saja. Ini untuk meminimalisir tumpukan sampah di TPA dan memperpanjang umur dari TPA. Apalagi tadi disampaikan tidak ada perluasan loh Pak dari TPA Bantar Gebangnya. Ya tidak ada cara yang lain lagi selain yang dibuang hanya residunya saja dan memperkuat tonggak untuk penanganan sampah mudah terurai, daur ulang, dan B3 untuk tidak masuk ke dalam TPA. Jadi ini sangat bagus sekali, saya setuju sekali apa yang tadi disampaikan. Gitu ya. Kecuali memang punya planning ya DKI Jakarta untuk mencari TPA baru, ya silahkan. Gitu. Hanya saja yang saya perlu tekankan adalah masyarakat belum banyak yang aware terhadap sampah yang masih punya nilai ekonomi. Makanya value ekonomi dari sampah itu masih belum banyak dilakukan penilaian atau assessment dan riset yang ada di dalamnya. Mungkin kalau dari saya tanggapannya itu Pak. Tadi Pak dari Bali, Pak Putu. Ya, Pak Putu, yuk. terima kasih Pak. Sip, sama-sama. Pak Yudi ini mau nanya, ini nanya apa Pak Yudi? Oke, baik Pak, selamat malam. Selamat malam Pak Yudi. Pak Yudi Dirgantara, namanya, penerbangan ini mah. Pertama Bapak, perkenalkan background saya itu di Puskesmas ya Pak ya, di Siap Pak Kecamatan Yudi. Ciamis, jadi boleh dibilang mungkin masuk ke perkotaan di Ciamis karena masuk di Kecamatan Ciamis. Nah, bicara tentang perencanaan pengolahan sampah di Puskesmas itu berkaitan erat dengan STBM, khususnya pilar keempat gitu. Nah, tapi Bapak realitanya ketika terjun ke masyarakat dalam hal pengolahan sampah itu menjadi susah gitu. Bicara regulasinya ada. Perda Kabupaten Ciamis nomor 2 tahun 2018 itu bahkan tercantum tentang sanksi denda, sanksi kemudian kurungan ketika terjadi pengolahan sampah plastik yang dibakar gitu. Nah, tapi ketika kemarin berkunjung berkunjung ke berbagai dusun di wilayah kerja kami gitu. Nah, khususnya desa yang memiliki TPS 3R, Pak, realitanya masih banyak orang yang enggan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, lebih cenderung kembali ke arah dibakar, Pak, gitu. Nah, maka saya ingin menanyakan ketika bicara tahapan bagaimana cara melakukan penerapan pengolahan sampah, itu teknisnya dari pertahapannya seperti apa, Pak? Karena ketika kami terjun ke desa, gitu, atau nanti ke kelurahan, hasilnya jadi bolak-balik, Pak, gitu. Edukasi tetap dilaksanakan, pengkajian tetap dilaksanakan, tapi begitu selang berapa lama itu kembali lagi dibakar gitu. Oke, Padahal saja. untuk regulasinya sudah ada gitu. Oke, Sama siap. satu lagi Pak, sedikit aja pertanyaan kecil Pak. Untuk talenan yang dari plastik, apakah itu juga menimbulkan mikroplastik yang akan tercampur dengan daging dan sebagainya yang Pak, dipotong-potong? saya jawab dulu yang talenan. Jawabannya yes. Talenan yang berbahan dasar plastik itu ketika dia tergores oleh pisau, Pak, itu akan mengandung mikroplastik. Mikroplastik ini ke bawah ke makanan, itu bahaya, Pak. Saya jawab yang kedua, langsung saya jawab to the point. Jadi kalau pakai talenan kayu aja, Pak. Jauh lebih aman, Pak. Jangan pakai talenan plastik. Ya. Poin 1, Pak. Perencanaan, Pak. Ada sanksi dan lain sebagainya, Pak. Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Hukum di Indonesia kita sama-sama tahu, Pak. Hitam di atas putihnya ada, implementasinya yang kadang abu-abu. Makanya hukum di Indonesia kadang, ini hukumnya masih banci, Pak, menurut saya. Sanksi ada, denda ada. Tapi sekarang sudah mulai aware tuh, Pak. Terkait dengan regulasi-regulasi lingkungan tuh, Pak. Kemarin, itu sudah mulai ditunjukkan oleh pemerintah, Pak. Gitu. Salah satunya adalah penangkapan suami Sandra Dewi yang merugikan 270 triliun. Itu sebenarnya bukan uang dari dia korupsi atau apa, tapi perhitungan dari kerusakan lingkungan, Pak. Jadi bukan dia mengkorupsi uang sampai 200 triliun dan lain-lain, bukan. Itu adalah kerusakan lingkungan yang dihitung karena perusahaan timahnya. Tapi itu, Pak, tidak semuanya bisa dilakukan dengan baik.
Jadi ada yang memang benar-benar bisa dilakukan, ada juga yang masih abu-abu. Makanya hukumnya masih banci. Gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan regulasi tentang lingkungan juga saya acungi jempol. Ada aturannya. Cuman implementasinya yang minim gitu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena gini, Pak. Undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu di dalamnya selalu ada sanksi, denda, kurungan penjara. Hanya satu-satunya regulasi di Indonesia terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada istilah minimal maksimal. Nggak ada. Undang-undang yang mengatur minimal maksimal itu nggak ada di lingkungan. Jelas-jelas sudah pasti denda sekian miliar. Tapi di hukum yang lain itu ada. Minimal denda misalnya 1 juta, maksimal 1 miliar. Itu bisa diatur tuh menjadi pasal karet. Gitu. Jadi hanya di Indonesia tuh ya. Salah satunya untuk perlindungan lingkungan hidup. Ini sudah mulai bagus. Nggak ada tuh istilah minimal denda sekian, maksimal denda sekian, nggak ada. Langsung to the point. Denda 4 miliar, denda 5 miliar itu ada. Hanya yang kadang implementasinya yang kurang. Pak, ada sanksinya dan dendanya ada, tapi masyarakat ini sulit, Pak. Ini bicaranya soal perilaku, Pak Yudi. Pak Yudi nggak bisa menyampaikan pada masyarakat, Pak, Bu, Bapak Ibu kalau bakar sampah, denda loh. Bapak Ibu kalau bakar sampah, kena kurungan loh, nggak bisa, Pak. Masyarakat itu adalah agent yang kita perlu dampingi, Pak. Apalagi Pak Yudi adalah bagian di dalamnya. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak. Seseorang ketika berubah perilakunya, Pak, ada 3 hal, Pak. Saya bicara teorinya Lawrence Green, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin tahu teori perilaku, salah satunya adalah teorinya Lawrence Green. Banyak sih teori perilaku itu. Ada health belief model, ada teori Lawrence Green, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih cocok untuk kasusnya Pak Yudi, ini teorinya Lawrence Green. Lawrence Green itu punya 3 teori pendekatannya, Pak. Yang pertama adalah predisposing, Pak. Yang kedua adalah enabling. Yang ketiga adalah reinforcing, Pak. Predisposing adalah nilai-nilai, Pak, yang ada dalam dirinya. Pengetahuan yang ada dalam dirinya. Seseorang itu punya nilai. Saya membuang sampah, saya membakar sampah, ini salah loh menurut saya. Pengetahuannya dia punya ketika membakar sampah ini jadi bahan karsinogenik loh. Itu predisposing, Pak. Pak Yudi, tadi Pak saya sudah melakukan sosialisasi, Pak. Saya sudah melakukan penyuluhan, Pak. Tapi tetap kok Pak membakar. Berarti masalahnya bukan predisposing, Pak. Karena apa? Masyarakatnya sudah ngerti. Masyarakat sudah tahu, pengetahuannya baik misalnya. Penyuluhannya sering dilakukan, itu predisposing. Berarti masalahnya bisa jadi enabling atau reinforcing, Pak. Enabling itu adalah dari sarana prasarana. Orang buang sampah, orang bakar sampah, itu bisa jadi sarana prasarananya nggak ada untuk penanganan sampah di tempat tersebut, Pak. Saya pengen buang sampah di tempat sampah, tapi di kantor saya nggak ada tempat sampah. Ya akhirnya buangnya sembarangan, itu adalah enabling, sarana prasarana. Yang ketiga adalah reinforcing. Reinforcing itu penguat, Pak. Penguat itu maksudnya gini, di Sukabumi ada orang yang dituakan. Misalnya, orang yang dituakan ini memberikan pengaruh. Pak Yudi yang ngasih penyuluhan nggak didengar, Pak, sama orang-orang di Sukabumi. Karena di sana ada orang yang lebih berpengaruh daripada Pak Yudi. Contoh, pas COVID-19. Sebuah pondok pesantren itu nggak mau vaksin. Tiba-tiba kiainya vaksin. Santrinya ikutan vaksin, Pak. Itu peran penguat dari tokoh agama atau tokoh masyarakat. Itu reinforcing. Bisa jadi, Pak Yudi, faktornya itu bukan masalah pengetahuan atau nilai-nilai mereka, Pak. Bisa jadi sarana prasarana yang nggak ada. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang menjadi penguat itu belum ada. Ini yang digeluti oleh Pak Yudi. Pak, ini jadikan judul riset aja, Pak, untuk tesis, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan sampah melalui perda ini. Ini jadi judul, Pak. Kalau saya sih, Pak. Pak Yudi teliti tuh. Melalui 3 faktor ini. Predisposingnya sesuai nggak, enablingnya sesuai nggak, reinforcingnya sesuai nggak. Faktor-faktornya teliti tuh pakai instrumen Pak Yudi. Analisislah dari ketiga ini. Mana yang menjadi
faktor yang paling berpengaruh. Uji pakai analisis bivariat kayak atau multivariat. Jadi Pak, tesis Pak. Kaitkan dengan perda yang tadi di Sukabumi, itu udah jadi. Kalau saya menyorotinya itu dari kasus Pak Yudi. Gitu ya. Dari 3 faktor, Pak Yudi bisa gali itu mana yang menjadi pengaruh. Predisposingnya tadi Pak Yudi udah sampaikan, Pak, saya sudah sering melakukan penyuluhan, Pak. Bisa jadi menurut saya faktor enabling dan reinforcing yang tidak kuat. Makanya kenapa selalu kembali, Pak. Setelah penyuluhan tetap dibakar, Pak. Sarana prasarananya mungkin kurang, faktor enabling. Tokoh agama, tokoh masyarakat yang dikuatkan di sana tidak bisa membantu dalam tata kelola tersebut. Judul riset, Pak. Kalau saya sih. Itu jawabannya untuk Pak Yudi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Yudi. Wah, ini udah 7:30. Ini kenapa pada banyak yang tanya ya? Pak Andri, mau nanya apa sih Pak Andri? Aduh. Ya Pak, dengan saya Pak, nama saya Andri dari Puskesmas Nagrek, Kabupaten Bandung Pak. Jadi mengenai pemerintahan Jawa Barat kan membuat TPA baru Pak, yang kebetulan berada di wilayah kerja saya Pak. Nah, akan tetapi si TPA tersebut sampai saat ini belum berjalan, dikarenakan izinnya itu belum turun-turun Pak. Rencananya TPA itu akan dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah gitu Pak di Jawa Barat seperti itu Pak. Kan tapi tidak ada dari pemerintah itu tidak ada percepatan untuk segera berlangsungnya gitu Pak. Itu biasanya di apa ya Pak ya permasalahannya? Oke. Pak, tadi saya sempat keputus, makanya saya nggak bisa menyimak terlalu detail apa yang disampaikan oleh Pak Andri. Tapi yang saya tangkap itu ada TPA di wilayah kerja Pak Andri, tapi TPA ini belum berjalan karena salah satu izin belum turun. Padahal ini mau dipakai untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya. Iya. Itu kalau nggak salah tangkap ya. Cuman sempat keputus saja saya sih. Terus ini kenapa Pak masih belum berjalan gitu ya maksudnya? Iya. Oke, TPA-nya udah ada apa belum, Pak? TPA-nya udah ada, tempatnya udah ada, cuman izin sama mesinnya itu belum ready gitu, Pak. Oh, oke. Izinnya masih belum ready ya? Jadi udah bertahun-tahun sih, Pak. Lumayan lama juga. Oke. Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya masalah yang cukup pelik gitu ya. TPA ya. Di tempat wilayahnya Pak Andri gitu ya. Padahal TPA-nya udah ada tapi belum berjalan. Saya nggak tahu ya. Di sana nggak tahu pakai AMDAL atau pakai UKL-UPL dalam izin lingkungan yang terjadi karena terkait dengan besaran dampak besar dan dampak penting dari penyusunan atau pembuatan TPA. Izin lingkungan ini biasanya kan diperlukan di awal sebelum proyek itu berjalan. Izin lingkungan itu banyak. Ada yang menggunakan AMDAL, ada yang menggunakan UKL, UPL, ada yang menggunakan SPPL. Gitu ya. Ini biasanya harusnya sudah clear. Gitu. Saya nggak tahu apakah di sana menggunakan AMDAL, menggunakan UKL, UPL, atau menggunakan SPPL. Harusnya sudah clear. Karena apa? Dokumen ini harusnya sudah ada ketika proyek itu belum berjalan. Saya khawatir. Oh ya, oke lanjut. Soalnya proyek ini katanya untuk menampung sampah se-Jawa Barat gitu Pak, wacananya gitu. Cuman sampai saat ini belum ada terobosan tertentu gitu Pak untuk TPA-nya tersebut. Oke. Itu Pak, saya pikir ini adalah sebenarnya kemungkinannya ya Pak ya, ada keterkaitan dengan soal masalah politis ya Pak ya di tempat tersebut. Saya nggak tahu persisnya seperti apa gitu ya. Tapi yang pasti ketika kita membuat suatu proyek, apapun itu, maka dokumen ini harusnya sudah clear terlebih dahulu. Saya khawatir ada masalah terkait dengan dokumen lingkungan ini Pak. Bisa jadi gitu ya. Saya khawatirnya ini saja. Proyek berjalan, tapi dokumen ini tidak clear. Dokumen AMDAL-nya kah, dokumen UKL-UPL-nya kah, dokumen SPPL-nya ini tidak clear. Saya khawatirnya ini, sehingga TPA ini
izin operasionalnya nggak ada. Gitu. Saya khawatirnya ini yang terjadi, gitu ya. Saya khawatirnya karena apa? Kadang orang-orang ini bisa bermain di sini, Pak. Gitu. Makanya harus hati-hati, Pak. Ketika izin lingkungan ini, AMDAL, UKL, UPL, SPPL ini kadang bisa dibeli, Pak. Mohon izin ini, Pak ya. Gitu. Ini bisa dibeli, Pak. Pak, saya tolong dong bikinin dokumen AMDAL. Dibayarlah 200 juta, 300 juta, dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa dibeli. Saya khawatir dokumen ini yang belum clear, Pak. Sehingga ketika izin operasional ini dilakukan, ini tidak selesai. Karena apa? Dokumen ini yang tidak clear. Makanya saya nggak ngikuti perkembangan di tempat Pak Andri, saya nggak tahu persis. Cuman saya ada khawatiran ini yang tidak clear, dokumen ini. Yang pertama ini. Yang kedua adalah masalah politis. Masalah politis ini terkait dengan kewilayahan, Pak. Terkait dengan keuntungan. Ini nanti kalau masuk ke sini, PAD-nya masuk kemana? Pembagian untung ruginya ini belum clear. Gitu, bisa jadi tuh. Misalnya ini TPA-nya ada kontribusi dari wilayah A, wilayah B, wilayah C. Apalagi ini seluruh wilayah di Jawa Barat misalnya. Saya belum tahu apakah ini sudah clear atau belum. Masalah politis ini, Pak. Saya khawatir ada masalah politis. Yang ketiga, bisa jadi sarpras, Pak. Sarprasnya belum tersedia dengan maksimal di sana. Gimana bisa izin operasional kalau sarprasnya juga belum dipenuhi? Sama halnya ketika Pak Andri mengajukan izin pembakaran sampah dengan insinerator, tapi insineratornya belum ada, ya nggak bisa. Jadi apa? Sarprasnya yang belum terpenuhi dengan baik. Jadi sebenarnya masalahnya banyak, Pak. Bisa jadi dari dokumen perizinan lingkungan, masalah politis dari sarpras, kayaknya masalahnya terlalu kompleks kalau buat saya kalau terkait dengan hal ini. Gitu. Makanya saya nggak bisa bicara banyak soal ini. Tapi 3 poin ini mungkin bisa menjadi dasar, mungkin bisa menjadi satu analogi untuk teman-teman semuanya bahwa kasus ini bisa didekati dari berbagai macam aspek. Gitu. Kalau dari saya mungkin tanggapannya itu Pak Andri terkait dengan masalah yang terjadi di tempat Pak Andri. Siap, Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Andri. Yo, oke. Wah, yang terakhir perempuan lah, oke lah. Assalamualaikum Bapak, mohon izin, teman-teman juga mohon izin. Tadi kan nama saya Dewi, saya dari Ciamis Pak, sama bedanya kalau Pak Yudi itu di puskesmas perkotaan, kalau saya pedesaannya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau pandangan saya tentang pengelolaan sampah yang dengan membuka TPA-TPA itu sepertinya bukan solusi akhir yang tepat bagi saya, sehingga saya memandangnya pengelolaan sampah itu harus dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang apakah ada Pak masukan atau program berdasarkan pengalaman Bapak mengelola atau berkecimpung di bidang kesehatan lingkungan, adakah program tentang pengelolaan limbah di masyarakat yang bisa difasilitasi dari dana desa? Jadi dana desa yang selama ini saya diskusi, mereka tuh siap mengeluarkan mengeksekusi dana desa, tapi bentuk programnya itu apa untuk masyarakat yang tepat guna, tepat sasaran, efektif, efisien, mudah diaplikasikan, tapi berdampak besar untuk masyarakat. Nah, terkait sampah residu, apa yang contohnya itu seperti yang kedua, yang sampah residu itu yang seperti popok, itu termasuk sampah residu bukan, Pak? Oh, bukan ya. Oke, nggak apa-apa, Yang nggak masih, apa-apa. nah Nggak apa-apa, saya tanya aja, Bu. ingin tanya gitu untuk pengelolaan seperti popok, pembalut, kemudian styrofoam, terus bungkus makanan yang dilapisi aluminium, itu seperti apa sih pengelolaan yang tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Jadi kita tidak mengandalkan hanya sekedar mengumpulkan kemudian diangkut entah kemana dilakukan pengelolaannya, ternyata memang masih ada dampak kesehatan lingkungan yang lain yang sebenarnya sulit untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, ini tentang masyarakat selalu bertanya gitu, kalau pengelolaan sampah elektronik yang tepat yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara sederhana itu seperti apa? Itu Pak dari saya, hatur nuhun. Sama-sama Bu Dewi. Ya, ini pertanyaannya banyak nih ya. Yang pertama adalah terkait dengan pandangan untuk membuka TPA. Saya setuju dengan pandangan Ibu gitu ya. Makanya kalaupun buka TPA hanya untuk sampah residu saja, saya setuju. Artinya apa? Sampah ini sudah tidak dapat dilakukan penanganan karena memang sudah tidak punya value ekonomi. Gitu. Karena memang benar-benar residu, benar-benar sisa gitu yang memang tidak bisa dilakukan penanganan. Makanya dipastikan
sampah itu tidak dikirim ke TPA, tapi dikelola di hulu, di rumah tangga. Gitu ya. Jadi jangan sampai ke hilir ke TPA gitu loh. Saya setuju. Memang membuka TPA itu bukan solusi, tapi partisipasi masyarakat. Yes, itu benar. Hanya caranya gimana, Pak? Agar masyarakat ini aware. Bapak Ibu semuanya, satu, masyarakat itu keinginannya cashback, value ekonomi. Ketika dihadapkan value ekonomi, masyarakat itu tertarik, terutama uang. Kuncinya itu saja, Bu Dewi. Masyarakat itu tertarik kalau, Pak, Bu, sampah ini akan menghasilkan uang loh ketika Bapak Ibu tukar misalnya. Itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk bisa, apa ya istilahnya ya, untuk bisa mengolo ya. Kalau mengolo itu apa ya istilahnya? Membujuk. Membujuk, lah, boleh lah. Untuk bisa membujuk masyarakat. Masyarakat itu senang kalau ada cashback, value-nya berupa uang gitu. Ya, jadi makanya kenapa saya sampaikan ke teman-teman semuanya, orang-orang yang menengah ke atas itu akan lebih susah untuk kita bujuk. Karena apa? Dengan membayar itu sudah clear. Tapi beda cerita kalau menengah ke bawah. Gitu, dalam penanganan sampah mereka dilibatkan. Kenapa? Karena yang mereka butuhkan adalah salah satunya adalah uang. Ketika kita sampaikan, Pak, Bu, sampahnya dikumpulkan, dipilah, dan nanti bisa ditukar menjadi uang atau tabungan atau ATM dan lain sebagainya, itu masyarakat akan mau dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Salah satunya apa? Contoh yang paling berhasil dilakukan, ini Bu Dewi, bank sampah. Ini yang sering banyak dilakukan di masyarakat dan ini berhasil. Tapi bank sampahnya yang benar-benar operasional loh ya. Jangan yang bank sampah dadakan. Bank sampah ada tapi tidak berlangsung dengan baik. Kader-kader tidak terlatih dengan baik. Jadi kalau Bu Dewi main ke Bandung, Bu Dewi bisa main salah satunya untuk proyek percontohan ya, Bank Sampah Bersinar. Itu mitranya sudah ratusan, sudah mendapatkan penghargaan dari KLH. Bisa datang bagaimana strategi dari Bank Sampah Bersinar, BSB. Untuk melakukan penanganan sampah. Jadi cara yang paling dekat adalah dengan bank sampah. Semua dikelola. Organiknya, anorganiknya, B3-nya semua dikelola. Bank Sampah Bersinar itu sampai mengolah popok bekas untuk jadi value. Popok bekasnya jadi apa? Bahan tambahan untuk briket dan lain sebagainya. Datang ke Bank Sampah Bersinar. Tahun 2000, ini 2024 ya. Tahun 2023. Tahun 2023, saya mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa. Waktu itu mendapatkan dana kurang lebih 150 juta, dan saya menggandeng Bank Sampah Bersinar untuk proyek tersebut. Gitu ya. Jadi, cara yang paling simpel adalah membangun bank sampah. Dilatih itu kader-kadernya untuk di bank sampah ini. Barulah kita ajak masyarakatnya untuk bisa melakukan pemilahan, nanti ditukar. Kalau bank sampah Bersinar, itu ditukar di bank sampah, nggak langsung jadi uang. Tetapi mereka buatkan tabungan dan buatkan ATM. Jadi masyarakat itu seneng. Oh, saya punya tabungan loh dari sampah, saya punya ATM loh dari sampah. Gitu. Jadi itu cara yang paling mudah dilakukan. Jadi menginisiasi bank sampah itu menjadi cara terbaik. Jadi kalau tata cara dan lain sebagainya, Bu Dewi datanglah ke Bandung ke Bank Sampah Bersinar ya. Pusatnya itu di daerah Bojong Soang di Kabupaten Bandung. Silakan datang. Gitu ya. Itu cara yang paling simple, efektif, efisien dan mudah dilakukan. Ya, bahkan kita bisa meminta orang dari Bank Sampah Bersinar untuk memberikan edukasi di Ciamis misalnya. Diundang itu mereka mau. Nggak perlu dibayar, nggak apa-apa. Gitu. Apalagi menjadi mitranya. Bu Dewi,
ketika kami mengundang Bank Sampah Bersinar menjadi mitra di desa kami yang dijadikan pilot project, itu belum punya ini loh, apa sih, gerobak motor. Mereka mau memberikan gerobak motor tersebut asalkan sampahnya diserahkan ke Bank Sampah Bersinar. Jadi bagi hasilnya bukan diserahkan kemana-mana. Jadi mereka itu mau memberikan edukasi, mau memberikan sarana prasarana. Jadi itu menjadi salah satu cara yang paling mudah dilakukan oleh Bu Dewi dan kawan-kawan. Itu menginisiasi bank sampah, gandeng mitra yang sudah berhasil, itu bisa menjadi satu hal yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan sehingga penanganan sampah jauh lebih efektif dan efisien. Itu nomor satu. Yang kedua, sampah residu. Sampah residu itu yang jenis apa sih, Pak? Sampah residu itu yang sampah sisa ya, Bapak Ibu semuanya. Sisa dari apa, Pak? Sisa dari salah satunya pembakaran. Misalnya rokok ada residunya. Nah, itu sisanya yang abu tadi, itu adalah sisa pembakaran, residu. Terus kita memotong kayu, terus kayunya dibakar, jadi arang dan lain sebagainya, itu adalah residu. Ada juga yang mengatakan residu, ya, residu ini ada juga yang mengatakan di SNI nomor 192454 tahun 2002. Residu itu dikatakan ada yang jenisnya popok bayi, pembalut, kondom, dan kain kasa. Residu. Jadi silakan mau menggunakan yang mana. Ada juga yang akan masuk ya rumah tangga yang sifatnya infeksius. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Jadi tergantung kita mau menganut ke mazhab yang mana. Ya. Tapi kalau saya Tapi kalau saya mazhabnya adalah yang tadi disampaikan Bu Dewi, popok bayi, pembalut, itu bukan residu. Karena apa? Itu bisa didaur ulang. Gitu. Kalau Bu Dewi dan teman-teman yang lain punya popok bayi, punya pembalut, sekali-kali dibuka. Ada 3 lapisan di dalam popok bayi atau pembalut wanita. Paling atas adalah kapas, yang kedua adalah absorben polimer yang berwarna biru, yang ketiga adalah plastik. Ketiganya adalah bahan daur ulang. Paling atas kapas. Kapas ini dilebur menjadi kertas atau bubur kertas. Absorben polimer yang berwarna biru untuk menyerap cairan. Itu digunakan untuk media tanam hidroponik. Plastik itu digunakan untuk bahan daur ulang yang digunakan untuk bahan-bahan non-food grade. Biasanya untuk ember plastik, sapu plastik, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada bahan daur ulang. Jadi kalau saya menganut mazhabnya, itu bukan residu. Karena apa? Ketiganya masih punya nilai ekonomis. Itu kalau untuk sampah residu. Yang terakhir, sampah elektronik. Sampah elektronik ini termasuk electronic waste. Ini sudah diatur sebenarnya peraturannya. Hanya saja masyarakat belum teredukasi dengan baik. Cara yang paling simpel dan mudah dilakukan, kalau sampah elektronik ya, kayak macam TV bekas lah, kulkas bekas lah, handphone bekas, dan lain sebagainya, itu cara yang paling baik dilakukan adalah dengan diberikan ke tukang rongsok saat ini. Itu cara yang paling mudah dilakukan. Kalau dari saya pribadi. Karena apa? Electronic waste, B3 rumah tangga, ini belum berjalan secara optimal. Apalagi bicara electronic waste di Indonesia. Indonesia ini masuk menganut mazhab selama belum rusak masih bisa diperbaiki, itu terus dipakai. Padahal electronic waste itu punya lifetime, masa hidup. Gitu, makanya kalau di Singapura ada komputer-komputer yang masih bisa dipakai, itu biasanya dilempar ke Indonesia. Padahal di Indonesia masih bisa dipakai, tapi mereka udah nganggapnya itu waste, limbah elektronik. Padahal masih bisa dipakai, di Indonesia itu enggak. Di Indonesia selama belum hancur, bobrok, itu benar-benar masih bisa dipakai. Masih bisa dimanfaatkan. Cara yang paling simpel kalau sudah hancur, ya dilakukan, ya kalau saya, diserahkan pada tukang rongsok. Mereka akan membagi komponen-komponen yang ada,
Ya bagian-bagiannya yang plastik dilebur lah, yang logam diapain lah, itu yang cara yang paling mudah dilakukan. Harusnya electronic waste ini diatur pemerintah dan penanganannya sama dengan B3 rumah tangga. Karena apa? Bahan berbahaya beracun, tapi belum dilakukan optimal di Indonesia. Nah, saya membuka peluang nih untuk teman-teman semuanya. Barangkali suatu saat pengen riset tesis B3 rumah tangga atau electronic waste. Dulu saya, teman-teman semuanya, ambil S3, riset saya apa? Sampah B3 di rumah tangga. Teman saya sekelas, risetnya apa? Electronic waste di Indonesia. Itu 2 judul, bisa jadi judul tesis, karena belum banyak yang meneliti. B3 rumah tangga saya meneliti, belum banyak yang meneliti di Indonesia. Electronic waste belum banyak yang meneliti di Indonesia. Itu ini jadi pemantik untuk teman-teman semuanya. B3 rumah tangga bisa, electronic waste bisa. Mungkin itu jawaban untuk Bu Dewi saya rasa. Terima kasih. Yes, sama-sama. Pak Adian, saya kayaknya ini terlalu panjang, Pak. Saya udah ngelewatin hampir mau sejam nih, Pak, untuk tanya jawab, Pak. Saya nggak enak ke Bapak Ibu yang lain. Kayaknya Jadi tadi Bu Dewi ngobrol-ngobrol, Papa juga ngobrol bank sampah, jadi saya tertarik juga ini. Iya, makanya itulah, Pak. Iya, kebetulan gimana? saya dulu pengelola bank sampah, Pak. Oke. Di 2011 sebelum bank sampah bersinar ada itu. Jadi mungkin saya share juga permasalahan-permasalahan di bank sampah. Saya dulu bikin bank sampah di 2011 di wilayah Bandung Barat, Pak. Ya. Itu awalnya tiketnya cuma RW aja sih buat saya RW. Tapi dalam waktu setahun nasabah saya sampai 700. Itu sampai mencakup wilayah Bandung, Buah Batu, apalagi pada Larang. Nah, udah lewat ini antar kota ini. Praktisi langsung nih yang bicara. Ya. Karena waktu itu saya buat sistemnya multi level, Pak. Oke. Jadi selain sampah ini berpotensi ekonomis untuk diri sendiri, saya membangun paradigma bagaimana supaya sampah orang lain itu menjadi aset dia juga. Gitu. Yo. Ya alhamdulillah itu banyak. Tapi kendala-kendala di lapangan banyak. Gitu. Pasti. Salah satunya adalah minim sekali para volunteer untuk terjun menjadi sukarelawan di bank sampah. Ya. Jadi pengalaman saya mengisi materi di beberapa universitas, kemudian beberapa pemerintahan, itu kebanyakan pengennya memang instan. Ya. Ya, jadi saya pernah juga diundang untuk mengisi materi satu desa gitu kan. Saya biasa materinya adalah membangun bank sampah. Berharap masing-masing desa, targetnya visi saya ada masing-masing satu desa punya satu bank sampah. Yes. Ya, satu desa satu bank sampah. Faktanya mereka itu mengundang saya hanya ingin bergabung menjadi nasabah. Apalagi kepala desanya kalau dia punya downline masyarakatnya berapa pendapatan dia gitu kan. Ya, gitu. betul. Karena memang sangat menarik. Ibu bangun nabung paling Rp5.000 per bulan karena dia punya downline yang banyak, dia bisa dapat Rp40.000 per bulan. Padahal nabungnya cuma 5.000 karena sistemnya multi level. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah ini peran pemerintah. Nah, beberapa kali saya diundang oleh pemerintah, terutama di PBB gitu kan. Ini biasanya kalau untuk masalah lingkungan ini kalau mau ada penghargaan, Pak. Baru tuh rame gitu kan untuk penghargaan. Itu baru rame. Kemudian ada gap antara dinas kebersihan dengan dinas lingkungan hidup. Di mana kalau dinas lingkungan hidup dia bersemangat untuk mereduksi sampah, sementara untuk dinas kebersihan sampah ini adalah pemasukan buat mereka, Pak. Semakin banyak sampah yang kita buang melalui dinas kebersihan, semakin besar retribusi yang mereka dapatkan. Dan itu menjadi target. Nah, ini menjadi permasalahan dari masing-masing dinas yang belum satu visi gitu. Satu visi
Dinas Kebersihan ingin, itu udah masuk, kalau nggak salah masuk pendapatan anggaran Pak, Dinas Kebersihan itu. Iya, PAD. Ya, itu masuk. Satu sisi Dinas Lingkungan Hidup pengen bersih sampah, itu jadi permasalahan juga. Ya saya sangat senang sekali Bang Sampah Bersinar ini bisa tetap eksis gitu kan. Kalau sudah maju. Itu mimpi saya dulu punya ATM, Ya. basis aplikasi gitu kan. Ya, alhamdulillah sudah diteruskan oleh teman-teman di praktisi-praktisi bank sampah lain, termasuk ada satu bank sampah yang di Cililin tuh, yang alhamdulillah sampai sekarang dia sudah punya media pengolahan sampah sendiri sampai pencacahan plastik gitu kan. Itulah mungkin permasalahan-permasalahan yang terutama susah itu dari bawah. Memang bagusnya itu dari pemerintahan atas menginstruksikan ke bawah gitu kan. Kalau saya perjuangan dulu dari bawah pengen nyampe ke atas susah. Untuk ketemu inohong-inohong lah misalnya ya kalau di Sunda gitu, para petinggi-petinggi itu susah. Begitu rapat paling yang di bawah-bawahnya yang tidak bisa memberikan kebijakan gitu bisa, itu agak susah. Itu fokus. Itu pengalaman saya Pak untuk di bank sampah. Mudah-mudahan sih kedepannya jadi lebih baik gitu kan. Nah itu ada diskusi Pak yang saya tampilkan, saya tanyakan di chat tentang ini fenomena tentang kemasan galon. Kalau ibu bapak melihat di TV itu sering tuh antara satu produsen dengan produsen lain saling sikut tentang masalah galon. Satu galon ini reuse, refill, jadi tidak menambah sampah plastik, dan satu lagi mengeluarkan galon yang sekali pakai, disposable, yang dianggap ramah mungkin ya untuk mikroplastik, kemudian tapi menambah timbulan sampah plastik. Saya ingin tahu pendapat Bapak dari saran solusinya kira-kira permasalahan seperti itu. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Hadian ya. Jadi tadi Pak Hadian sebagai praktisi ya, Bu Dewi ya. Barangkali nanti bisa banyak diskusi dengan Pak Hadian ya, bagaimana pengalaman beliau ketika membangun atau mendirikan bank sampah dari awal sampai akhir, sampai pada akhirnya mungkin jatuh bangunnya seperti apa. Tapi itu adalah satu bukti nyata ya, pengalaman beliau gitu ya. Bagaimana nanti ketemu dengan pemerintah atau stakeholder dan lain sebagainya gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, bank sampah ini menjadi salah satu cara yang paling mudah dilakukan gitu ya, dengan teman-teman di masyarakat gitu ya, secara efektif, efisien. Ya caranya yang paling bisa dilakukan ya adalah dengan menginisiasi bank sampah gitu. Cara-cara lain itu sulit ya, tapi salah satu tempat yang bisa dijadikan sebagai payung atau sebagai rumah adalah bank sampah. Dan bank sampah itu yang bisa mengorganisir semua sampah yang dihasilkan dari desa tersebut. Saya rasa nanti Bu Dewi bisa ngobrol lah dengan Kang Hadian gitu ya. Kalau ada waktu ya silakan bisa datang lah ke Bank Sampah Bersinar gitu. Kalau mau kontaknya saya bisa kasih kontaknya, bisa ketemu gitu ya dengan teman-teman pejuang sampah di Bank Sampah Bersinar. Banyak juga teman-teman yang melakukan studi banding ke Bank Sampah Bersinar gitu ya. Barangkali suatu saat bisa datang, strateginya gimana, caranya seperti apa. Di situ juga ada workshopnya bagaimana penanganan sampah. Bahkan sampah popok juga bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan briket dan lain sebagainya, itu ada di situ semuanya gitu ya. Nah, kalau saya mensikapi dari pertanyaan Pak Hadian ya terkait dengan timbulan ini apa sih pendapat Bapak tentang produsen air menggunakan kemasan galon refill. Menggunakan galon refill reuse untuk memilih timbulan plastik namun berpotensi menimbulkan mikroplastik, masalah kesehatan yang kemudian disinggung oleh perusahaan lain. Sekali pakai berpotensi menimbulkan jumlah timbulan. Ya inilah Pak. Ya semuanya ada plus minusnya sih Pak. Kalau bicara itu gitu ya. Yang satu menyinggung perusahaan satu menyinggung perusahaan lain itu sudah pasti kalau dalam dunia bisnis. Saya rasa itu. Hanya saja kalau saya menyikapi dari sisi lingkungan ya Pak ya. Kalau saya menyikapinya dari situ. Saya pribadi itu tidak menggunakan galon sekali pakai di rumah. Karena saya cukup kesulitan untuk mencari orang yang bisa menerima galon sekali pakai tersebut. Saya pernah menggunakan itu beberapa kali tapi membuat saya sulit gitu untuk
mengurangi timbulan sampah plastik. Meskipun mereka mengklaim itu lebih aman daripada galon yang bisa digunakan kembali. Gitu. Mereka mengklaimnya itu. Memang secara kesehatan itu jauh lebih baik karena dia menggunakan jenis plastik yang memang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Gitu. Makanya saya sampaikan secara kesehatan mungkin akan jauh lebih baik. Entah dia tidak mengandung mikroplastik dan lain sebagainya karena galon dipakai. Memang dia mengklaim seperti itu, gitu ya. Kalau saya kesulitannya adalah saya tidak menemukan tempat atau area atau galon itu kalau sekali pakai terus kemana. Itu membuat saya sulit. Tapi sampai saat ini saya juga belum menemukan bahwa galon yang terus dipakai itu mengandung mikroplastik. Terkecuali galon tadi itu dilakukan pengisiannya di Damiu yang melakukan pembersihannya dengan serat-serat plastik. Bisa jadi itu mengandung mikroplastik. Makanya tadi saya sampaikan dan saya singgung Damiu. Karena saya lihat sendiri kondisi pencuciannya adalah dengan menggunakan serat-serat plastik. Ketika menggunakan cucian dengan menggunakan rotari yang berputar dan rotarinya dia menggunakan serabut-serabut plastik. Ada kemungkinan mengandung mikroplastik. Hal yang sederhana saja tidak yang Damiu. Pasta gigi yang Bapak Ibu pakai. Itu juga mengandung mikroplastik. Jangan salah dan jangan heran. Gitu. Itu yang paling simpel. Tadi talenan juga mengandung mikroplastik. Makanya ketika saya menggunakan galon, saya tetap mengacu pada galon yang bisa diguna ulang. Karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan galon tersebut ketika dia didistribusikan oleh agen yang resmi mengandung mikroplastik. Tapi kalau Damiu, saya bisa pastikan itu mengandung mikroplastik. Sudah banyak kok risetnya kalau Damiu mengandung mikroplastik seperti apa. Ada yang fiber lah, ada yang jenis benang lah dan lain sebagainya. Itu sudah ada risetnya. Makanya saya berani mengatakan hal seperti itu. Tapi kalau dia didistribusikan oleh perusahaan yang resmi, bukan depo air minum isi ulang, sampai saat ini saya menemukan itu mengandung mikroplastik. Hanya saja, saya yang tidak sukanya adalah proses distribusinya. Saya sering melihat proses distribusinya, dia kena sinar matahari secara langsung. Itu yang saya agak kurang sukai. Meskipun bahan galon itu beda dengan bahan polietilen, seperti ini. Dia mudah luruh polimernya, tapi galon itu kalau saya baca, polimernya tidak luruh kok. Bahkan saya belum menemukan riset gitu ya, galon itu mudah luruh. Cuman saya ada khawatiran ada bahan senyawa kimia yang lain yang luruh yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Yang belum pernah diperiksa oleh orang lain. Makanya semuanya ada plus minusnya sih Pak, gitu kalau saya. Tapi saya tidak akan menjatuhkan produk A dan produk B, karena ini dunia bisnis. Gitu. Jadi saya hanya menyoroti dari apa yang saya lakukan dan apa dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan. Itu saja. Makanya saya berimbang. Gitu mungkin Pak Hadian kalau dari pendapat saya. Sederhana Pak, mungkin bisa saran nih buat teman-teman juga mungkin yang ibu rumah tangga di rumah. Ada nggak identifikasi sederhana untuk mikroplastik? Kalau identifikasi sederhana untuk mikroplastik saya rasa tidak ada ya Pak ya. Karena itu perlu dilakukan pengujian Pak. Gitu. Kalau sederhana itu tidak ada. Beda kalau air itu, identifikasi sederhana misalnya kayak macam, Pak air ini mengandung kesadahan tinggi. Gampang. Airnya ketika dipakaikan sabun, sabunnya tidak berbusa. Ketika dia direbus dengan tekonya ada kerak-kerak berwarna putih. Kalau dia mengandung besi atau Fe, ketika dicium dia mengandung Fe. Baunya anyir, seperti bau amis. Itu gampang untuk dilakukan pengkajian apakah ini mengandung Fe, kesadahan, dan lain sebagainya. Tapi kalau mikroplastik itu sulit Pak. Sangat mikro Pak. Sangat kecil sekali. Tidak bisa kita menjustifikasi, oh iya Pak, ini airnya mengandung mikroplastik secara physically. Tidak bisa. Perlu pengujian Pak. Mikroplastik itu banyak. Dia ada yang ukuran sekian mikron, fiber bentuknya
lempengan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa secara kasat mata, secara visual kita bisa menjustifikasi itu. Tapi kalau bahan lain, bahan kimia lain yang tadi saya sebutkan, mengandung kesadahan lah, mengandung Fe lah, mengandung mangan lah, itu mudah dilakukan. Tapi kalau mikroplastik sulit dilakukan secara visual, harus melalui pengujian. Kalau Pak Hadian tertarik, jadikan Pak ini judul tesis untuk Pak Hadian. Sangat mudah dilakukan. Ambil sampel di setiap damiu, Pak Hadian bandingkan nanti. Damiu di tempat A, damiu di tempat B, damiu di tempat C dengan cara pencucian yang berbeda-beda, mikroplastiknya seberapa banyak. Bisa diambil nanti judulnya analisis perbedaan kandungan mikroplastik pada air minum isi ulang berdasarkan tingkat pencucian di Kabupaten Bandung Barat. Wah, itu satu judul yang menarik untuk tesis, Pak. Jadi kita diskusi kayak gini tuh berapa banyak judul tesis yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Sama Bapak udah disebut ini nanti dicontek sama orang lain, Pak. Enggak. Gini, tapi Pak Satima udah serius begini tuh. Wah, alhamdulillah udah judul nih. Iyalah Pak, kita ngobrol seperti ini kita ketemu Pak judul Pak, saya rasa. Iya betul Pak. Gitu. Iya. Jadi di Oke, tempat terima Pak Adian kasih. kan banyak tuh depo air minum isi ulang. Bandingkan Pak mikroplastiknya. Analisis perbedaan Pak. Bisa menggunakan nanti analisisnya ANOVA Pak atau MANOVA. Analisisnya seperti itu Pak. Kalau Dibedakan. Damio mungkin lebih ke alat pembersihnya ya. Jadi Iya. kalau misalkan tadi galonnya oke lah, dia grade-nya grade bagus mungkin dari Iya. alat pembersihnya gitu ya. Betul. Makanya tadi saya katakan dari tata cara pembersihannya. Oh, pembersihan ini mah menggunakan serabut plastik. Oh, pembersihan di sini mah menggunakan UV. Oh, pembersihan di sini menggunakan apa? Nah, itu dibedakan tuh, Pak. Uji mikroplastiknya, Pak. Uji di lab mana, lalu analisis, Pak. Pakai analisis of variance. Jadi judul tesis, Pak. Dah, cukuplah. Udah banyak diskusinya, Bapak Ibu. 2 jam ini harusnya 40 menit loh kita ini. Aduh, bener. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Adian. Diskusi yang menarik Pak Adian ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu semuanya. Saya senang kalau ngajar teman-teman S2 gitu ya. Karena apa? Banyak diskusinya gitu. Kalau saya ngajar anak-anak D3, ngajar S1 gitu ya. Lebih banyaknya saya yang memberi info gitu ya. Kalau dengan teman-teman S2 saya banyak sharing gitu. Teman S2, teman S3 gitu. Makanya jadi satu judul tesis lagi gitu. Teman-teman susah ngambil tesis. Kita ini ngobrol tadi 2 jam. Udah ketemu mungkin 5-6 judul tesis saya rasa. Gitu ya. Jadi ini untuk pemantik Bapak Ibu semuanya saya rasa cukup. Kita nanti ketemu lagi minggu depan ya. Tenang Bapak Ibu, pertanyaannya disimpan dulu, kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan 3 pertemuan dengan saya memberikan impression yang baik untuk Bapak Ibu semuanya tentang tata kelola lingkungan yang baik. Saya rasa cukup Bapak Ibu semuanya. Have nice day, have nice weekend untuk semuanya. Dan saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak untuk ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Ya, saya izin live ya. Saya izin screenshot dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya izin live ya Bapak Ibu ya.